Organisasi Bisnis kelas 2B. Di sini saya akan membawakan politik dan strategi dalam negara. Pertama, ada pengertian politik. Kata politik secara emosional berasal dari bahasa Yunani politia, yang akar katanya adalah polis. Berarti kesatuan masyarakat yang terdiri sendiri, yaitu negara, yang etia berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti polis mempunyai makna pengertian secara umum warga negara satu bangsa. Politik merupakan satu rangkaian asas prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Polis dan memiliki hubungan yang erat dengan timbal balik. Polis memberikan asas jalan, arah, dan medannya, sedangkan polis memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas jalan dan arah tersebut sebaik-baiknya. Dalam bahasa Inggris, polis adalah salah satu rangkaian asas prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan polis yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan adalah pengguna pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, atau tujuan yang dikehendaki. Pengambilan kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin. Politik secara umum mencangkut proses penentuan tujuan negara dan cara pelaksanaannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan untuk polisi yang menyangkut peraturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Perlu diingat bahwa penentuan kebijakan umum, peraturan, pembagian kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan wewenang ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan, kerjasama, dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, serta pengambilan keputusan dan kebijakan, dan distribusi atau alokasi sumber daya. Yang pertama, ada negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Boleh dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berkedaulatan. Kedua, adanya kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkat laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Dalam politik, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mempertahankannya dan bagaimana melaksanakannya. Ketiga, adanya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah aspek utama dalam politik. Dalam pengambilan keputusan, perlu diperhatikan siapa pengambilan keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Jadi, politik adalah pengambilan keputusan melalui saran umum. Keputusan yang diambil mencangkup sektor publik dari suatu negara. 4. Adanya kebijaksanaan umum. Kebijakan politik merupakan suatu keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara penyampaian tujuan itu. Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula, sehingga perlu ada rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan oleh pilihan yang berwenang. Yang kelima, adanya distribusi. Yang dimaksud dengan distribusi ialah
pembagian dan pengalokasian nilai-nilai value dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting, ia harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai secara meningkat. Terus adanya juga penyusunan politik dan strategi nasional. Secara umum, pengertian strategi adalah cara mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, strategi merupakan suatu kerangka, rencana, dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pertahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan diarsipkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang terjadi secara akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses terjadi dalam suatu tujuan tertentu. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang sejak tahun 1985 telah berkembang. Pendapatan yang menyatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang dikenal sebagai DPR, lalu ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, dan MA Majelis Agung. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politiknya, mencakup pratana politik yang ada dalam masyarakat serta partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, dan kelompok penekanan atau peer group. Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastrukturnya. Politik diatur oleh Presiden. Dalam melaksanakan tugas ini, Presiden dibantu oleh sebagai lembaga tinggi negara lainnya, serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilan Ekonomi Nasional, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI, DIUMITRIN, Dewan Otomotif Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Selanjutnya, Presiden menyusun program kabinet dan memilih materi-materi yang akan dilaksanakan program-program tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh Presiden. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pemimpin lembaga kementerian non-departemen yang berdasarkan petunjuk Presiden. Yang dilaksanakan oleh Presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Di dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkret yang disebut sebagai sarana nasional. Proses
politik dan strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sarana yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia sesuai dengan kebijakan politik nasional. Penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sarana sektoralnya. Melalui peranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini, dan masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun bidang HAM akan selalu berkembang karena pertama, semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Semakin terbuka akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya. Ketiga, semakin meningkat kemampuan untuk menentukan pilihan dalam menentukan kebutuhan hidup. 4. Semakin meningkat kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat dan tunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru. Pelaksanaan politik strategi keamanan nasional. Pelaksanaan politik dan strategi keamanan nasional mencangkup sebagai berikut. 1. Adanya visi politik dan strategi nasional yang tentuan dalam GBHN 1999 sampai 2004 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokrasi, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah NKRI. Visi dan strategi ini didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, kesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, serta berdisiplin. Kedua, bidang hukum meliputi sebagai A. Pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. 2. Hukum meliputi perkembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. B. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpatuh dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbarui perundang-undangan, warisan kolonial, dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender yang tidak sesuai dengan tuntunan reformasi melalui program legislatif. C. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, kebenaran, dan supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.